Beberapa waktu terakhir, Bapepti memberikan informasi bahwa ada 10 token kripto, kripto aset, atau cryptocurrency yang besutan anak dalam negeri atau lokal resmi untuk bisa diperdagangkan di pedagang aset kripto atau crypto exchange atau centralized exchange di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba mereview satu persatu dan semoga dengan review ini memberikan pandangan baru buat teman-teman semua. Oke, so welcome back di RF Channel on YouTube. Ya, atas desakan beberapa pihak, sebenarnya saya ini adalah orang yang tidak suka mereview ya. Kenapa? Karena pastinya pada poin-poin review pasti ada critical point yang mungkin tidak selalu enak gitu ya. Karena review itu selalu ada sisi poin plus dan poin negatifnya. Tapi karena ini adalah dunia cryptocurrency, dunia yang disebut sebagai desentralisasi sejarah semangatnya, maka seharusnya akan menjadi jauh lebih vulgar, jauh lebih terbuka untuk menerima segala masukan dan saran. Nah, terkait dengan 10 cryptocurrency ini, sebenarnya saya tidak asal bunyi, melainkan saya mendapatkan berita ini dari Bapepti, di mana Bapepti ungkap aset kripto legal di Indonesia. Ada yang legal, ada yang ilegal. Artinya adalah di luar 10 koin karya anak bangsa ini yang rilis dan mengatakan adalah produk dalam negeri, berarti belum diregulasi. Kalau belum diregulasi, ya di Indonesia memang disebut sebagai ilegal gitu. Jadi ini menjadi suatu awareness. Kenapa? Karena pernyataan selanjutnya menarik gitu ya. Dari Pak Jerry menuturkan ini ada 383 terdaftar di Bapepti, di listing, diberikan suatu whitelist lah. 10 diantaranya merupakan token lokal. Jadi logikanya begini, kalau nanti Anda kamu membuka di Coin Market Cap gitu ya, atau di CoinGecko, di sana ada 10.000 lah let's say koin yang ada di dunia, maka 383-nya saja yang sebenarnya sudah terkurasi diakui untuk diperdagangkan di Indonesia. Kalau di luar bagaimana? Ya jangan ditanya dong gitu ya. Nah, hal ini sebagai bukti konkret, kata-kata yang menarik dari Bapak Jerry. Sebagai bukti konkret bahwa anak muda Indonesia mampu mengembangkan token sendiri. Bagus dong ya, karena bisa membuat sesuatu sendiri. Jangan hanya cuma mengkonsumsi produk orang lain, jangan mengkonsumsi barang orang lain saja gitu. Pasti sependapat dong, pasti sependapat sebagai orang yang cinta Indonesia. Saya juga cinta dengan negara saya sendiri, seperti itu. So, kita akan coba lanjut lagi. Saya jujur tidak ketemu sebenarnya total 10 ini yang mana saja. Nah, saya berterima kasih dengan salah satu exchange, yaitu adalah toko kripto. Ini adalah saduran dari toko kripto, memberikan listing nama-nama koinnya, sehingga saya tidak susah payah untuk nyari dari 10.000 yang ada di Coin Market Cap. 383 saja sudah susah nyari listnya, saya mendapatkan 10 gitu ya. Nah, ini ada TKO, VCG, NBT, BIDR, Kunci, PTU, IDRT, DCT, Anacoin, CIND, LPT, dan SEAL berdasarkan data dari toko kripto gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan jadi begini nih, Ryan, dari semua ini kan saya nggak ngerti nih. Kalau yang namanya investasi saham kan, membeli saham adalah membeli perusahaannya. Karena sudah ngebaca buku-buku Ryan yang totalnya 23 judul. Lumayan, saya sudah menjual diri untuk dibeli bukunya sebanyak 23 judul oleh Anda. Silahkan pergi ke Gramedia dan tulis dengan kata kunci Ryan Filbert gitu ya. Nah, sekarang, oh iya, saya juga punya buku kripto loh, buku ke-21 saya. Jualan terus ya si Ryan ini ya, kurang ajar ya. Jadi bikin video edukasi apa jualan mulu. Nah, sekarang gimana kalau bicaranya mengenai yang namanya cryptocurrency? Apakah caranya melihat dengan cara membeli saham adalah membeli perusahaannya? Oke. Versi Ryan, membeli koin, membeli token sebenarnya adalah membeli future-nya, membeli masa depannya, membeli planning-nya, membeli apa yang dimaksud sebagai utilisasinya. Bayangkan begini, cara berpikir mengenai kripto yang paling gampang itu adalah, pasti tahu dong ada yang namanya time zone.
Oke, time zone itu adalah tempat bermain. Anak saya suka bermain di time zone. Saya juga suka main di time zone adalah time crisisnya ya, karena nggak mungkin saya beli arcade-nya itu dan taruh di rumah ya, makan tempat sekali gitu ya. Saya suka main game. Bahkan di posting saya yang sebelumnya saya bilang saya ini adalah Pokemon trading card trainer ya, berarti Pokemon trainer lah boleh dibilang, karena bermain Pokemon trading card seri dari Pokemon basic yang zaman dulu. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai time zone sebenarnya, kenapa sih Anda mau datang ke time zone? Ya karena tadi Ryan nggak punya mesin arcade-nya di rumah. Berarti ada sesuatu yang disajikan, ditawarkan oleh time zone, membuat saya rela hati membeli koin time zone dan bermain di time zone. Logik. Pertanyaannya adalah, pada koin-koin ini, itu pasti menjanjikan sesuatu kepada Anda untuk sebuah fitur, untuk sebuah kemudahan, untuk sebuah pemanfaatan. Betul nggak? Kalau nggak ada, kenapa dibeli? Atau baru janji? Nah, nanti ya saya akan buat time zone. Misal, ya sudah, logikanya kalau nantilah saya akan buat time zone, harusnya ya udah bikin dulu dong main tempat mainnya. Kalau bener, saya baru masuk. Lucunya orang bisa dengan secara sukarela membeli koinnya terlebih dahulu, padahal tempat time zone-nya dibuka pun belum ada. Petanya belum ada. Lokasinya belum ditentukan. Apa game di dalamnya juga belum ada. Ini yang namanya membeli prospek, betul ya? Pak, apakah salah? Oh ya, hidup ini nggak pernah ada yang mutlak salah dan mutlak benar gitu ya. Kebenaran itu adalah apa goalsnya? Untung ya benar, berarti kalau kamu rugi mau pakai ilmu apapun ya kamu salah, berarti gitu ya. Oke, sekarang kita akan bicara mengenai poin ini. Poin yang pertama, kita harus lihat dari apa? Pasti bakal bertanya dong, apakah koin tersebut baik untuk dimiliki? Ingat ya, sesuatu yang dijual bukan artinya bisa dibeli itu selalu bagus. Ini penting. Dengan koin ini adalah lokal, membuat mudah diawasi oleh regulator. Kan kata kuncinya di situ tuh. Apakah nilai tambah? Bisa dibilang iya. Ya lumayan lah developernya ya yang bikin koinnya. Ah, ini orangnya ya. Oke, dengan gampang kita bisa cari secara profilingnya. Dari dulu memang tukang tipu atau bukan gitu ya. Tapi kembali lagi mindsetnya yang harus dipertegas. Apa saja mindsetnya? Nomor 1. Kita coba bawa ini ke dunia dulu. Bahwa kita ada yang namanya coin market cap, ada namanya coin gecko. Coin market cap itu pun dulunya kalau saya tidak salah, waktu saya pergi ke Bapepti dinyatakan bahwa yang akan di listing harus masuk ke dalam 500 coin market cap, 500 CMC. Tapi kalau saya melihat poin kata-kata pada waktu itu mungkin sudah direvisi oleh Bapepti. Kenapa? Karena berdasarkan CMC, ini adalah data yang Anda bisa lihat, yaitu contoh saja bahwa toko kripto berada, TKO token berada di ranking 449. Masih ya, 500 CMC ya? Oh ya, masih masuk, maafkan saya toko kripto. VCG adalah 4.573, berarti nggak masuk. NBT berarti 1.000, masuk? Nggak. Anda nanya, kok listik? Saya nggak tahu jawabannya. Saya nggak tahu jawabannya jujur gitu ya. Kalau nanti Pak Popti bisa mengkoreksi saya, boleh ya, saya dengan senang hati bisa dikoreksi gitu ya. Mungkin saya yang sering ikut sosialisasi lah, boleh dibilang seperti itu. Nah, pertama kita lihat, berarti kalau kita dari rank datangnya dari mana, Ryan? Rank datangnya dari market cap. Oke, bukan dari harga. Jadi kalau ada harganya yang 10.000 US dollar untuk satu koin, token, itu berarti belum tentu dia market cap-nya besar ya. Kenapa? 10.000 US dollar tapi koinnya cuma satu, berarti itu berarti kan nilai koin dikali dengan peredaran jumlah token yang ada di masyarakat, itu berarti ya 10.000 US dollar doang gitu ya. Market cap adalah jumlah harga koin pada saat itu dikalikan dengan total population shares yang ada itu ya, bukan shares tapi apalah suatu distribusi token yang ada gitu ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara seperti ini ya berarti boleh dibilang ada yang menarik di dalam data yang toko kripto berikan, yaitu adalah live peer dan TKO sepertinya peringkatnya atas juga ya. Live peer sih paling ekstrim ya, 154. Sisanya yang tertinggi selanjutnya adalah TKO. Waktu saya baca begini secara kasat mata saya mau bilang BIDR yang paling tinggi. Ternyata saya salah. BIDR itu ternyata 629, kalah juga sama kunci. Kunci, BIDR, dan TKO. TKO adalah 449. Oke, IDRT juga 751. Nah,
poinnya itu dulu nih ya. Jadi kalau secara peringkat kita bisa melihat, kita kan bilang bahwa peringkat yang makin atas makin bagus, terbukti bahwa Bitcoin adalah peringkat 1 dan kedua adalah Ethereum. Ini dua peringkat yang belum pernah digeser sama siapapun gitu ya. 3, 4, 5-nya sudah pernah bergeser dalam dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya adalah kita mulai ke pagar 2, pagar 3, pagar 4. Solusi apa yang diberikan atas token itu, apa yang kita bisa dapatkan ketika kita memiliki token tersebut, dan bagaimana progresnya atas planning yang terrealisasi. Tadi saya sudah kemukakan, so kita akan balik lagi ke sini. Saya akan clear di sini. Kita akan mulai coret-coret dengan kondisi yang berbeda. Pertama, ada pembeda yang menarik di sini. Contoh, kalau misalnya TKO di-issued oleh part of toko kripto, makanya dia itu menjadi toko token gitu, bagian dari toko kripto, maka sebenarnya saya boleh bilang nggak heran punya koin. Bilang gitu boleh. Sama kayak Binance Exchange punya Binance. Nggak heran gitu ya. Atau Anda bilang nggak heran Binance punya Binance Exchange. Manapun bolak-balik menurut saya nggak heran gitu. Nah, jadi yang standalone yang menarik. Nanobyte dia juga tidak standalone karena ada exchange-nya juga. Lalu BIDR itu adalah stable coin-nya daripada toko kripto, berarti nggak heran. Lalu kunci nggak heran ya. Ada Famindo, koin utilisasi pada platform lainnya. Kunci tidak, kalau pintu yang iya. Pintu adalah exchange juga. Rupiah di token itu tidak. Lalu PT Konokami, rekeningku ini juga nggak heran punya koin karena dia itulah bagian daripada pedagang aset kripto atau disebut crypto exchange. Berarti kita bisa mengatakan yang nggak heran di sini ada beberapa ya, yang nggak heran ya. 1, 2, 3, 4, lalu 5 seperti itu ya. Berarti 5 dari 10 berarti udah 50%. Nah, tapi ada highlight lain yang ingin saya sampaikan adalah kayaknya juga nggak mungkin orang berinvestasi pada stablecoin, yaitu kayak BIDR ya, dan juga IDRT. Kenapa? Karena BIDR dan IDRT itu sebenarnya adalah stable. Seperti yang pernah kita bahas pada video sebelumnya bahwa ada USDT, ada USDC gitu ya. Itu adalah stable coin. Mungkin kalau kita ada di Indonesia, membeli itu untuk tujuan menyimpan dolarnya dan kita ganti menjadi berbasis kripto, maka ya mungkin membeli USDT bukan suatu hal yang salah. Tapi kalau bagi orang Indonesia, daripada dia memegang BIDR, mungkin dia akan lebih baik memegang rupiah. Toh sama-sama juga. Ya kan, sama-sama aja gitu, nilainya nggak ada bedanya. Ya, mana jenis investasinya, mana jenis kepemilikannya, dan apa fungsinya, itu perlu dipertanyakan seperti itu. Nah, sekarang kita coba lanjut ke hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain itu, contoh ya, Suta Teknologi Indonesia dengan punya VCG. Nah, ini kita lihat dulu, ini adalah developer games. Ya, berarti tinggal kita lihat di sini, apakah gamesnya menurut Anda berprospek? Apakah dari planning-planning yang dibuat itu sesuai dengan due date-nya? Kalau tidak, berarti ciri-ciri dia tidak bagus. Tapi saya tidak bisa mengomentari yang namanya progress game ya. Itu kan mulai agak seni ya. Ya, Anda coba sendiri gitu. Nah, tapi yang saya juga mau coba untuk highlight adalah beberapa yang saya warnai merah. Ya. Kenapa saya warnai merah? 1, VCG itu adalah market cap-nya ketika kita buka di coin market cap, itu munculnya adalah dia self-claim. Artinya, tidak ada validasinya, coin market cap tidak bisa mendapatkan validasi itu, dia hanya mengklaim atas dirinya sendiri. Hey, saya punya market cap 1.632 US dollar loh. And then, kita bagaimana memprosesnya? Dan nilai yang ada pada transaksi hariannya pun demikian. Berarti kan begini, ketika sebuah koin memiliki transaksi harian yang kecil, gampang beli susah jual loh. Nah, sayangnya itu datangnya justru malah pada koin ANA, token ANA yang datang dari rekeningku. Nah, rekeningku ternyata memiliki volume harian bukan, kalau ini kan kerennya 27 juta ya. Kalau ini 34 dolar. Nah, 34 dolar, bayangkan kalau saya punya 100 dolar, itu buat saya jual, itu saya jadi orang yang jual sendiri dalam waktu 3 hari ke depan loh. Iya dong, sehari 34 dolar. 3 hari ke depan berarti saya baru 112 dong. 102 kan. Berarti kan secara otomatis kan nggak ada pemain lain. Berarti likuiditasnya parah sekali. Betul nggak? Nah, itu yang harus di-concern juga. Nah, poin-poin yang di merah ini juga perlu kita ambil tindakan lain gitu ya. Pertama, CIND juga sama ya. Itu sama seperti VCG. VCG market cap-nya menarik. CIND agak kecil, bahkan kedua terkecil.
Ketiga terkecil kalau kita melihat DCT dan ANA. Kenapa? Karena ANA tidak ada datanya. Saya bingung yang mana. Saya sekali lagi, rekeningku dan juga CIND, bila saya salah, dan DCT, tolong saya dikoreksi. Ya, karena ini data adalah data yang ada di publik. Kalau Anda tidak bisa meyakinkan publik, maka bagaimana publik mau membeli dengan melihat data? Berarti cuma dengan marketing dan sales gimmick. Berarti menurut saya itu bukan cara jualan yang bagus. Sekali lagi, saya bila salah, saya mohon maaf poin itu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai DCT, harga boleh mahal. Market cap bingung. Ya, volume harian kelihatannya besar, tapi saya juga nggak tahu gitu. Kenapa? Sesuatu yang market cap-nya tidak bisa kita lihat, dengan volume harian yang juga dikatakan besar, memvalidasinya bagaimana caranya? Loh, saya juga boleh bilang dong, sama kayak begini. Saya pergi ke sebuah hotel bintang 5, hotel bagus sekali, terbaik katakanlah di Jakarta. Wahai mbak-mbak lobby, saya mau dong tinggal di sini. Oh iya, semalam harganya 15 juta mas. Oh jangan khawatir, saya adalah orang kaya. Mengaku sendiri, betul? Terus si mbaknya cuma bilang, iya terus kamu mau bayar pakai apa? Lu jangan khawatir, saya adalah orang kaya. Iya, kamu mau bayar pakai apa? Nggak ada gunanya market cap ini akhirnya. Kalau apa? Kalau diklaim sendiri. Kalau diklaim sendiri sudah parah, andaikan juga diklaim oleh orang lain pun belum tentu ada duitnya, betul nggak? Ini kamu telepon teman saya deh. Teman saya ini misalnya yang punya Jarum. Coba kamu tanya tuh berapa aset saya. Si mbak-mbaknya bilang, emang gue pikirin lu mau kenal sama siapa. Yang penting bayar sini, bener nggak? Jadi, kagak bisa menunjukkan sesuatu nilai yang pada publik, masalah. Diklaim dari pihak lain pun nggak jaminan. At the end of the day harus hati-hati volume hariannya bagaimana. Saya kaya loh, jualannya susah, lihat percuma. Itu namanya dinosaurus, mati pada waktunya. Kenapa? Karena tidak beradaptasi juga, karena uangnya nggak ada, betul nggak? Ya, kan tadi saya sudah bilang, kalau sudah suruh review jangan salahkan saya kalau ada beberapa critical point ya. Ya, maaf ya sekali lagi, dan once memang ternyata saya salah, tolong hubungi saya, tolong hubungi tim saya. Mari saya undang ke RF Channel secara cuma-cuma. Fair toh? Ya kan? Biar kita bisa sama-sama ngobrol dan saling berargumen biar seru kan. Kita ingin agar masyarakat Indonesia terliterasi dan terinklusi dengan baik dalam sektor keuangan dan investasi. Semangatnya harus sama. Oke. Nah, selanjutnya, kalau kita bicara di poin selanjutnya, di sini yang menarik adalah poin 154. Kayaknya kalau saya lihat-lihat dari segi jenis usahanya pun ini izinnya, issuernya dari incorporation. Setahu saya kalau di Indonesia adalah perseroan terbatas gitu ya. Nah kalau misalnya perseroan ini adalah incorporation, bener ini koin lokal. Dan kalau saya melihat dari seluruh yang ada, yang paling membawa perubahan besar dalam suatu solusi baru yang saya agak bilang begini, wih gila lu keren juga gitu ya. Ya cuma yang live peer. Tapi kayaknya ini bukan lokal punya deh. Karena dia memberikan decentralized video infra network. Lo bayangkan ini bukan suatu hal yang common gitu ya. Kamu bikin koin buat apa? Main game, wajar. Kamu bikin apa? Oh biar kita bisa dapat diskon trading fee pada exchange, wajar. Bukan sesuatu yang gitu, nggak begitu. Tapi hebat juga di sini. Tapi kayaknya bukan lokal deh. Kalau yang si live peer ini, correct me if I'm wrong ya, bila saya salah sekali lagi lo ya. Jangan langsung kirimin saya surat somasi. Saya langsung minta maaf kok. Karena orang saya ini kan mau berusaha untuk menampilkan sesuatu yang memang sifatnya terbuka ya. Nah kalau yang selanjutnya di DCT juga sebenarnya menarik ya, karena dia menuliskan banyak hal, developer depth, web3. Cuma masalahnya satu ini kembali, ya ini gimana piye market cap-nya bingung. Nilai harganya US dollar sih boleh mahal, larang teman harganya 225 US dollar sebiji tokennya. Tapi kok kurang bisa ada publikasi yang cukup. Ini menjadi masalah loh kalau Anda memang benar bagus adanya tapi tidak bisa memberikan publikasi. Ya, ini adalah critical point dari saya. Sekali lagi, bila saya ada salah dalam review, Anda jadi tahu bahwa dengan satu tabel ini ternyata saya bisa meng-highlight poin-poin yang bisa kita lihat. Kembali lagi kalau Mas Ryan gak ngendorse nih ya. Oke, tapi kalau boleh lihat yang kelihatannya menarik yang mana? Kalau saya boleh peringkat TKO menarik karena market cap-nya besar, volume hariannya besar, utilisasinya jelas ya untuk trading fee dan lain sebagainya yang ada pada toko kripto. Lalu selanjutnya ya kita lihat BIDR, tapi ya buat apa Anda beli BIDR kalau Anda nggak ada kepentingan untuk transaksi pembelian kriptonya doang. Lain daripada itu tidak bisa dibeli dan di hold ya. Lalu
Selanjutnya menarik juga ya dengan saya melihat seperti LPT itu Pak Jai, LPT market cap-nya besar kok emang ini token lokal beneran? Kayaknya bukan ya. Lalu selanjutnya ya peringkat selanjutnya adalah kunci ya, kunci karena market cap-nya besar dengan volume harinya juga cukup besar. So ini juga bisa kita lihat dan yang menariknya adalah koin ini diutilisasi pada platform lainnya. Jadi ini agak stand alone yang menurut saya juga cukup menarik ya. Semoga dengan adanya review ini Anda jadi punya perspektif bagaimana cara mereview sebuah project dari koin dan kripto yang ada di sekitar kita. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.